Selamat pagi anak-anak, kembali lagi nih sama mata pelajaran seni budaya bersama Bu Novel. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar bab 9 penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Sudah Ibu kasih materi lewat PowerPoint, juga lewat Zoom meeting, kemudian kalian juga sudah menjawab soal-soal. Nah, untuk minggu ini tugas kalian adalah mempraktikannya. Jadi dalam praktik ini kita akan membuat batik dengan teknik ikat celup atau juga bisa disebut jumputan atau yang terkenalnya teknik tie-dye. Nah, jadi ada 3 sebutan nih untuk teknik yang akan kita praktikkan. Selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan alat dan bahan apa saja yang harus kalian persiapkan, bagaimana cara membuat pola bajunya sehingga terbentuk pola yang kita inginkan nantinya, dan cara membuat batik dengan teknik tie-dye ini. Check it out. Nah, sekarang alat dan bahan yang kalian butuhkan antara di sini ada kaos. Ibu contohkan di sini kaos putih ya. Nanti kalian bisa pakai kaos putih yang ada di rumah kalian, yang sering kalian pakai atau yang sudah tidak kalian pakai. Penting dia putih polos ya. Jangan ada motif apapun, putih polos bisa kalian pakai. Nah, kemudian selanjutnya ada pewarna. Di sini pewarna kita bisa pakai pewarna one tech. Ibu sarankan kalian pakai yang warna dasarnya yaitu merah, biru, dan kuning. Nanti kalau misalnya kalian mau warna yang lain, nah bisa dicampur di situ. Kemudian yang ketiga ada karet gelang. Ini butuhnya agak banyak. Siapin, kumpulin karet gelangnya yang ada di rumah. Kemudian ada garpu, dan yang terakhir ada botol bekas minum. Ini nanti fungsinya untuk pewarna kalian, dicairinnya di botol ini. Nah, berikut tadi adalah alat dan bahan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat pola untuk teknik tie-dye ini. Yang pertama yaitu adalah pola spiral. Yang dibutuhkan adalah garpu, kemudian karet, kemudian bahan kaosnya ya. Sini Ibu pakai bahan kaos bekas, jadi sudah kotor. Nah, yang pertama kalian bentangkan dulu ini kaosnya. Kita akan membentuk pola spiral. Lalu kita tarik ciutan di titik tengah kaos. Jadi cari titik tengah kaosnya di mana, terus kita buat ciutan. Nah, ciutan ini fungsinya untuk dapat dimasukkan ke dalam sela-sela garpu. Nah, kita taruh garpunya di sini ya. Kemudian kita putar, terserah mau putar ke kiri, mau putar ke kanan, kita putar sambil dirapikan. Jangan ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kayak gini disamain nih, misalnya besar kecilnya. Terus putar. Nah, nanti kalau sudah sampai titik lengan, itu biarkan saja lengannya mengikuti arah kemana, itu terserah lengannya. Jadi kita tidak usah dipaksakan ya. Nah, misalkan lengannya seperti ini nih. Nah, ini sudah jadi kasarnya. Bu, gimana cara untuk merapikannya? Nah, kita akan rapikannya dengan karet. Jadi kita lepas garpunya, letakkan, kemudian kita rapikan dengan tangan. Nah, ini sudah jadi ini dengan jadinya berbentuk lingkaran ya. Dirapikan. Lengan tadi kita masukkan, kita urutkan. Nah, di sini karena Bu Novel punya karetnya sedikit, jadi Ibu Novel akan buat ini jadi 4 bagian aja. Nah, nanti kan di tengah-tengahnya masuk nih, Bu, kok punya saya nggak rapi-rapi sih? Nah, tengah-tengahnya kalian tekan ke luar. Nanti dikaretin setiap sudutnya. Karena Ibu hanya punya 4 karet, jadi Ibu akan karetkan ke 4 sudut. Kita lihat. Nah, di sini jangan sampai ada yang gelewer lagi kayak gini nih. Apa lagi bahasa gelewer nih ya Bu Novel nih. Pokoknya jangan sampai ada yang terjuntai bahannya.
Kalau ada yang terjuntai kayak ini, bisa kalian masukkan ke dalam sela-selanya. Kemudian karet terakhirnya. Nah, nanti kalau kalian punya karet yang banyak, kalian bisa tambahkan karet di sisi ini, di sisi ini. Jangan sampai ada yang terjuntai. Jadi dia semuanya masuk ke dalam pola lingkaran ini. Ini untuk yang pola spiral. Nah, selanjutnya adalah pola kedua, yaitu pola diagonal. Yang kita butuhkan adalah kaosnya, kemudian karet. Kita bentangkan terlebih dahulu kaos yang sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian kita cari sisi ujung bawah dari kaos, terserah mau kanan mau kiri sama aja. Nah, di sini kita ujungnya ini kita lipat seperti melipat-lipat seperti kalau mainan kipas itu loh. Lipat. Lipatnya diagonal ya nak, ke arah jahitan di lengan atas bajunya. Nah, jadi kalau dari sisi kiri ke sisi kanan, kalau dari sisi kanan ke sisi kiri. Sampai di ujung jahitan ini dilipat, kita pegang nih tengahnya. Hap, terus kita masukkan karet ke sini. Bagian tengahnya dulu ya. Nah, nanti bisa kalian ikat 2 kali karetnya. Nah, ini kan ada sisa sebelah kanan dan kiri. Ini kalian beri karet kecil-kecil. Kalau misalnya karetnya banyak, nanti bisa kecil-kecil karetnya. Ini sebenarnya 2 kali biar kencang, nanti biar terbentuk polanya seperti ini. Kemudian di sini kita beri karet juga sampai ujung. Terserah mau besar polanya atau mau kecil-kecil juga boleh. Sampai ujung sini. Dilipat juga boleh. Nah, seperti ini. Sebelah sini juga diberi karet, dan karet. Nanti mewarnainya boleh satu warna. Boleh sini warna merah, kuning, biru, merah, kuning, biru. Seperti itu juga boleh. Ini untuk yang motif diagonal. Jadi jika kalian menginginkan motif diagonal, bisa menggunakan teknik ini. Nah, selanjutnya adalah teknik yang ketiga. Biasanya ibu sering menyebutnya itu adalah teknik bulat-bulat atau teknik bunga juga bisa. Nah, yang dibutuhkan tambahannya di sini adalah koin. Bisa juga kalian pakai kelereng, karena Bu Novel nggak punya kelereng, jadi ibu pakai uang koin ya. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah dibuka dulu bajunya. Nah, kalau Bu Novel buat pola bulat-bulat sukanya dari belakang nih. Begini, dari bagian belakang baju ya. Ini bisa kalian perbanyak koinnya. Karena Bu Novel cuma punya 4 karet, akhirnya ibu buat 4 bulat-bulat saja. Nih, misalkan 4 bulat-bulat tadi akan diletakkan di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, bulatan pertama bisa pakai koin atau kelereng tadi ya. Kita balik kaosnya, kita inikan, terus kemudian kita kasih karet. Seperti ini jadinya. Ya. Selanjutnya kita tambahkan. Nah, nanti dia akan mengkerut seperti ini nih anak-anak bagian belakangnya. Bisa diperhatikan ya. Kemudian misalkan kita akan taruh di tengah. Kita karet lagi. Kemudian bagian bawah. Nah, lihat belakangnya sudah jadi kerutan kan? Kita balik uang koinnya, kita kareti lagi. Aduh. Kemudian terakhir di bagian bawah sini kita beri karet lagi. Nah, karetnya usahakan yang kencang ya, jadi nanti pas proses pengeringan dia tidak lepas. Nah, ini tampak belakangnya berkerut, tampak depannya
muncul koin-koin. Kalian koinnya cuma 4, jadi kerutannya sedikit nih. Kalau misalkan mau bagus, kalian bisa tambahkan koin di sini di berbagai macam sisi, di lengan, atau nanti kalau lengannya kaos panjang bisa di lengan-lengan yang lainnya, dibanyakin. Nah, nanti biasanya kalau misalkan pakai yang motif bunga-bunga ini atau bulat-bulat ini, kalian pewarnanya cukup satu warna saja. Misalkan mau warna merah, kalian jadi tinggal mencelupkan kaos kalian ke pewarna merah. Nanti akan terbentuk motif bulat-bulat atau ibu juga sering bilangnya bunga-bunga. Nah, tadi sudah alat dan bahan, kemudian yang kedua sudah teknik membuat pola. Lalu yang terakhir, bagaimana sih cara mewarnainya dan cara pengeringannya hingga jadi terbentuklah batik jumputan atau tie-dye ini. Ini ibu sudah contohkan pola dengan bentuk spiral ya. Tadi sudah kita pelajari untuk membentuk spiral tadi menggunakan garpu dan juga karet. Ini sudah jadi, nanti kalian bisa lebih rapat lagi nih kalau misalnya karetnya lebih banyak, jadi dia lebih kuat bungkusan bulatan ini. Selanjutnya untuk pewarnaan yang kita butuhkan yaitu adalah wantek. Tadi ibu sudah sebutkan wanteknya biru, merah, kuning, ini warna dasar, atau kalau mau warna lain, adanya warna lain juga boleh. Kalian bisa dapatkan wantek ini di fotokopian nih, biasanya ada yang jual peralatan manik-manik, biasanya dia juga jual wantek. Atau kalian bisa juga beli di toko yang jual benang-benang, jarum-jarum. Nah, itu biasanya ada pewarna pakaian. Wantek ini pewarna pakaian ya anak-anak. Nah, nanti wantek ini kita larutkan ke dalam botol bekas minuman. Mau aqua, mau fit, mau apa segala macam terserah. Botol minuman diisi air setengah botol saja ya. Kita masukkan satu warna nih, misalkan sini ada warna merah lombok, kita masukkan. Bu tidak contohkan ya, ini masukkan ke sini, kita cairkan. Kemudian botolnya di sini kita lubangi menggunakan paku. Boleh pakunya dipukul pakai palu atau pakunya dipanasi di kompor terus ditaruh sini, jadi biar bisa bolong. Gak usah kecil-kecil, sedang aja seukuran paku. Nah, kemudian bajunya ini kita basahi lebih dahulu dengan air. Jadi kita rendam dengan air. Nah, itu kan masih netes-netes tuh, biasanya kita rendam. Kita peras dulu sampai airnya hilang. Jadi baju ini hanya lembab, tidak menetes lagi air yang ada di sininya ya. Sudah lembab, sudah sempurna bentuknya, sudah lembab, pewarnanya sudah siap, baru kita tuangkan pewarna. Saya warnanya mau satu aja, oke, boleh. Warnanya semuanya dituangkan satu warna, depan dan belakang, dua-duanya ya, depan dan belakang. Saya mau dua warna, boleh. Misalkan warna merah dan warna biru. Nih, di sini kan ada garis tengah nih. Ini kalian warna merahnya kalian tuangkan di sini. Kemudian nanti di botol kedua kalian tuangkan warna biru. Mau 3 warna ya dibagi, merah, kuning, biru. 4 warna juga dibagi, merah, kuning, biru, hijau. Seperti itu cara mewarnainya ya. Nah, kemudian setelah diwarnai, kalian simpan di dalam plastik asoe, biasa buat bungkus-bungkus. Kalian simpan, kalian tutup, ikat rapat selama kurang lebih 2 jam. Ya, 2 jam kita diamkan agar pewarnanya ini menyerap. Nah, sudah menyerap, nanti kita keringkan dalam bentuk seperti ini ya. Kita taruh di tempat panas. Hati-hati kalau misalkan musim hujan, jangan sampai dia kehujanan. Nah, dalam bentuk yang masih seperti ini kita keringkan. Nanti kalau misalkan sudah setengah kering, jangan masih basah banget kalian copot, nanti dia nggak akan terbentuk polanya. Nah, jadi kalau sudah setengah kering, sudah agak lembab-lembab sedikit, nah kalian boleh ambil, kalian boleh buka polanya, baru kalian bentangkan bajunya dan keringkan menggunakan hanger yang ada. Nah, setelah itu boleh kalian bilas, tapi jangan menggunakan mesin cuci ataupun pewangi, cukup dibilas sama air aja terus kalian jemur lagi, nanti warna aslinya akan keluar. Seperti itu caranya. Ya, itulah
Itulah tadi penjelasan dari Bu Novel tentang bagaimana cara membuat batik ikat celup, jumputan ataupun tie-dye. Sekarang giliran kalian ya yang mencobanya. Siapkan alat dan bahan, kemudian persiapkan teknik yang baik, kerjakan dengan rapi, tidak berantakan. Boleh minta bantuan orang tua ataupun kakak yang ada di rumah. Nah, tips dari Bu Novel nih. Untuk pengerjaannya nanti gue akan kasih waktu 2 minggu. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk membeli bahan-bahannya seperti one text. Sebenarnya yang harus kalian beli hanya pewarna saja ya. Untuk bajunya boleh bekas yang ada di rumah atau baju putih, kaos putih kalian yang ada di rumah boleh kalian pakai. Tapi kalau misalkan mau beli baru juga nggak masalah, itu malah lebih bagus ya. Tapi Ibu tidak memaksakan untuk membeli kaos baru, ingat. Yang harus kalian beli itu hanya pewarnanya saja, one take-nya saja. Oke, Ibu tunggu hasil karya kalian semua, anak-anak Ibu tersayang. Semoga hasilnya maksimal, prosesnya menyenangkan, lancar, tidak ada kendala. Nanti nilainya supaya bagus-bagus. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.